Shalom, salam damai di dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersama di dalam firman Tuhan renungan harian kita pada hari ini. Mari kita teruskan renungan kita dengan doa. Tuhan kami di surga, kami berdoa saat ini. Kami serahkan diri kami, pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman ini dengan sebaiknya. Pimpin kami, agar kami lebih dekat dan mengerti setiap maksud yang Tuhan ingin sampaikan melalui renungan ini. Dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Dalam Pelayanan Tuhan. Ayat renungan di dalam Yunus 1 ayat 1 hingga 3. Datanglah firman Tuhan sedemikian kepada Yunus anak Amitai. Bangunlah, pergilah ke Niniwi, ibu kota yang besar itu, dan berserulah terhadap mereka karena kemungkaran mereka sudah nyata kepadaku. Akan tetapi Yunus melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadirat Tuhan. Maka pergilah dia ke Yope, dan setelah menemui sebuah kapal, dia membayar tambangnya dan berlayar dengan orang lain ke Tarsis, jauh dari hadirat Tuhan. Nampaknya ia adalah kecenderungan manusia untuk mau melakukan apa yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Apabila dia memerintahkan Adam dan Hawa untuk mempersembahkan korban binatang sebagai satu pelajaran dan janji akan pengorbanan Yesus atas dosa-dosa kita, sebaliknya Kain mempersembahkan buah-buahan. Apabila Tuhan memberitahu kepada bangsa Israel sejurus setelah mereka meninggalkan Mesir untuk masuk dan mengambil tanah yang Dia berikan, mereka memberitahu Tuhan bahwa mereka tidak akan masuk karena mereka takut pada orang-orang Gergasi. Apabila Tuhan memberitahu kepada mereka bahwa mereka tidak akan memasuki tanah itu selama 40 tahun, mereka coba juga untuk masuk, lalu dialihkan arah oleh orang-orang yang tinggal di sana. Ia kelihatan seperti sikap memberontak. Ini turut berleluasa dalam dating dan perkawinan. Sama seperti dalam perkara-perkara lain, Tuhan telah pun mempunyai beberapa garis panduan tertentu, seperti janganlah berpasangan dengan orang yang tidak beriman. Pasangan begitu tidak sepadan. 2 Korintus 6 ayat 14. Namun, ratusan orang tidak menghiraukan sepenuhnya petunjuk Tuhan dan memasuki hubungan yang sedemikian rupa. Ini menuntun kepada kekecewaan, frustrasi, dan seringkali perceraian. Ia juga sama dalam perkawinan. Apabila perasaan romantik nampaknya tidak wujud dalam hubungan mereka, ramai yang mahu melarikan diri kembali kepada kehidupan bujang, atau lebih buruk lagi ke dalam pelukan seorang yang lain. Saya sering mendengar kata-kata seperti, "Tidakkah saya berhak untuk gembira, menjadi gembira?" Atau, "Saya telah membuat kesilapan mengawini dia." Apabila kamu berkawin dan terdapat konflik, cabaran atau kesukaran dalam hubunganmu, sebagai ganti meninggalkan, jawab panggilan Tuhan untuk melayani pasanganmu untuk kedatangan Yesus kedua kali yang tidak lama lagi. Efesus 5 ayat 25 hingga 26. Jangan melarikan diri dari pelayanan Tuhan. Penuhi tugas-tugas yang Tuhan berikan kepadamu. Lakukan itu dengan penuh sukacita dan penuh kasih. 1 Korintus 13. Maka Dia akan memberi upah bagi usaha-usahamu. Bapa, kadang-kadang kami telah mengambil perkawinan kami sebagai tempat yang senang dalam hidup kami dan bukannya sebagai tugas yang suci. Kami lupa bahwa hubungan kami dimaksudkan untuk memantulkan perjalanan kami bersamamu. Dan oleh itu, kami memandang ringan akan
perkawinan. Berkatilah perkawinan kami dan bantulah aku untuk menjadi penolong yang sepadan bagi pasanganku menurut panggilan-Mu untukku. Firman Tuhan pada saat ini sebagai suami dan istri dalam perkawinan mengatakan bahwa itu adalah pelayanan kita bagi keluarga kita. Apabila kita ingin coba untuk lari daripada pelayanan Tuhan, jika memang Tuhan ingin menyatakan di dalam pelayanan kita sebagai suami dan istri, maka kita tidak dapat melarikan jauh, karena itu adalah layanan kepada keluarga kita. Semoga dengan firman Tuhan dalam pelayanan Tuhan ini menjadi nasihat bagi kita. Mari berdoa. Tuhan di sorga, kami berdoa, berkati kami dalam pelayanan kepadamu Tuhan, bagi keluarga kami juga Engkau menyertai. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin kami mendengar firman ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berserah. Amin.